Yang pasti gini, saya mau TKIT ini punya kualitas, ya. Terlepas ada kekurangan, itu kembali memang kita manusia pasti tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak, yang pertama Umir ini harus kompak dulu nih, ya. Ini PR Umir ini nih, saya serahkan. Tapi ikhlas nih Umir ini ya. Ya, Umir ini yang pasti menjaga kekompakan. Kita udah maksimal, tapi mungkin anak-anak bagaimana cara menyampaikannya. Terkadang ini juga pola menyampaikan juga itu menjadi satu hal yang penting. Pertama atau perdana itu pasti belajar semuanya. Sama kayak saya belum pernah belajar tentang sawit, tapi harus punya dulu nih sawitnya. Kalau nggak, saya nggak tahu gimana ngelolanya untuk pupuknya semua segala macam. Begitu. Jadi hal yang baru itu pasti kita harus belajar. Itu dia. Saya nggak mengajari ikan berenang karena ikan udah pandai berenang. Begitu juga saya nggak mau ngajari Umi. Umi sudah paham tentang pendidikan. Saya hanya memberikan garis besar aja supaya TK kita ini punya barometer, bisa dapat nilai unggul. Karena di dinas, jujur aja, saya bangga juga TK kita ini dijadikan TK yang ini ya, TK yang percontohan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi harus dipertahankan. Nah, yang kedua, Umi Lani sama Umi Naila juga harus bisa fokus di pengajaran. Cara mengajarkan anak bagaimana, terutama masalah surah, karena kan kita Islam terpadu. Nah, Islam terpadu ini yang paling penting bukan umumnya aja, tapi pendidikan agamanya. Targetnya apa? Makanya nanti Umi ini harus buat target nih. Kelas ini targetnya seperti apa? Karena kan dilihat dari usia. Nah, jadi yang kelas ini gimana? Jadi per minggu itu targetnya apa? Sesuai tema. Umir ini juga harus belajar tentang kurikulum merdeka. Jadi yang penting Umir ini buat target capaiannya dalam satu semester seperti apa, per bulannya apa. Nah, home visit juga harus punya target. Home visit targetnya apa? Bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi targetnya paham nggak orang tua siswa ini yang kita ajarkan? Atau informasi yang kita berikan dia paham nggak? Ini juga yang harus disampaikan. Jadi Bu, kedatangan kami karena ada salah satu program kami itu home visit, berkunjung ke rumah orang tua. Tujuannya kami itu dijelasin dulu mukadimahnya di awal. Nggak apa-apa. Artinya gini, yang penting Umi Lani, Umi Naila saling membantu, ya. Bisa ya Umi Lani? Iya, agak tenang ya kalau udah lepas dari jabatan tuh agak Yang pasti selama misalkan ini kita lihat selama 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan Umi udah maksimal nih, nggak dapet, lapor kepala sekolah. Jadi kita duduk sama, ini gimana? Nah, gitu. Jangan berpikir, jangan sendiri. Nah, jadi yang penting Umi tetap lapor kepala sekolah. Tujuannya apa? Supaya nanti kita cari solusinya seperti apa. Nah, jadi Umi dapat nih, Umi 3 bulan ya, Umi nanti kita nih. Tapi tetap harus ada laporan ini. Gitu. Ini udah bagus sebenarnya. Cuma karena ini tidak diulang, akhirnya kita kan nggak tahu anak-anak itu ngomong ke orang tuanya bagaimana gitu. Ya, gitu. Mengulang kaji. Intinya itu. Mengulang kaji aja. Udah, misalkan dalam 1 bulan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, misalkan itu aja dulu diulang. Udah, baru kan ada catatannya ada. Nantinya tetap dibuat catatan, jadi setiap orang tua melihat, oh dia paham. Jadi orang tua, Bu, ini kan ada catatan. Jadi selama home visit ini dibawa. Ini Bu, ini. Nah, mana kekurangan anak itu dijelasin. Mohon dibantu ya Bu, selama anak berada di rumah. Hafalkan surah ini, dibantu kami supaya nanti maksimal pembelajarannya. Jadi penting Umi fokus pada tujuan program pendidikan. Itu dia yang pertama. Baru yang kedua, Umir ini punya hak prerogatif siapa yang harus dibagi siapa untuk tugasnya masing-masing. Kami ini dari yayasan ini hanya sekedar memberikan masukan dan saran, ya. Tapi tetap Umi juga harus melapor ke kami sebagai kepala sekolah. Tujuannya apa? Supaya ke depan apapun permasalahan tetap nanti ada jalan keluarnya. Itu dia yang paling penting. Baru yang kedua, kalau misalkan ada komentar orang tua segala macam bla 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 bla, tampung aja dulu. Dah, tampung, kecuali yang langsung ke kami. Tampung aja dulu. Udah, itu jadikan rapat bulanan evaluasinya.
Jangan di situ macam Pegadaian, jangan. Di situ nanti ini, di situ cair, jangan. Rampung dulu masalahnya, jadikan rapat bulanan. Kalau bisa diselesaikan secara internal, selesaikan secara internal. Kalau nggak bisa, panggil kami. Nah itu, biar kami yang insya Allah kasih solusi atau bantuan. Nah, itu dia yang paling penting. Jadi, kalaupun ada kendala-kendala, masalah yang paling penting bagi saya adalah kebersihan sekolah. Itu yang paling penting. Jadi, kalau sudah dipiketkan, mohonlah dibantu untuk membersihkan. Sapu, dipel, karena kan nggak mungkin kita tambah lagi petugas kebersihan. Kecuali tadi kok udah 100, siswa kita, gue selalu tanyakan. Saya siapkan gurunya banyak, saya siapkan petugas kebersihannya. Kenapa? Karena memang kita sudah dapat target gitu. Kalau ini kan belum. Memang jujur aja kalau dibilang bicara keuntungan, tidak adanya keuntungan TK, tapi saya mau buktikan TK kita itu jadi TK yang terbaik. Tapi nggak bisa saya sendiri, harus dibantu dengan umi-uminya semuanya. Itu dia harapan saya. Jadi saya tutup dulu. Yang penting terima kasih kepada umi-uminya. Selamat kepada Umi Rini menambah pekerjaan, menambah tugas. Yang pasti nanti siapa yang membagi memegang uang tabungan, SPP, Umi bagikan siapa aja orangnya. Nanti yang pasti nanti kami pasti ikutlah sesuai arahannya bagaimana. Yang penting masalah SPP nanti laporannya ke saya, ya Umi. Maksudnya laporan berapa yang bayar dan tidak, kepala sekolah juga harus melapor. Nah begitu. Ya, supaya saya tahu. Nah, Milani juga yang penting targetnya dapat belajar, mengajar, surah. Karena ini pun harus dievaluasi kembali ke depan, yang mengajar. Mengajar juga kan nggak segampang yang kita pikirkan. Itu dia. Ya, yang pasti Umi harus punya target capaian. Kalaupun ada kendala nanti lapor kepala sekolah juga kalau sulit kali lapor ke kami. Itu aja. Dan satu lagi hari Kamis kan ada undangan maulid nih. Saya ngundang nih guru-guru TK Kurotayu nih di Melati. Tapi malam, kalau bisa, kalau nggak usah dipaksa. Ya, saya hanya mengundang, kalaupun bisa ringan langkah ke sana, nggak ada halangan apapun, datang. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan undangannya saja. Kenapa? Kita mau kebersamaan aja. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Tapi kalaupun perwakilan yang dekat kan Umi Lani, ya Umi Lani pun bolehlah mewakili ke sana, ya kan, yang dekat dari Melatinya. Yang kalau Umi Rini kan jauh kali, ya. Ya terima kasih kepada Umi Rini, Umi Lani, Umi Naila. Kalaupun ada kekurangan, yang pastinya kita harus bersama-sama gotong royong, ya. Satu lagi jangan saling menyalahkan. Semuanya saya mohon maaf kalau ada khilafan tutur kata saya yang kurang berkenan. Mungkin saya secara pribadi banyak sekali kekhilafan, kesalahan. Yang pasti saya mohon bantuannya supaya TK kita ini bisa maju, berkembang, kompak, guyup di dalam. Jangan saling ada iri-irian dan lain sebagainya. Karena saya pada prinsipnya saya orangnya netral. Mau apa kata Bu Pika, mau apa kata Umi Naila, saya itu orangnya nggak pernah saya nih. Ya iya kan, tapi saya berpikir apa gitu. Saya dari dulu begitu. Mau orang bilang gimana pun saya tetap berpikir pada pendirian prinsip saya. Karena saya hidup harus punya prinsip pada berpikir itu. Kenapa? Segala sesuatu yang saya harus targetkan itu tujuannya apa? Untuk memajukan pendidikan. Saya mau TK kita ini punya barometer. Walaupun bagus, karena gini, semakin tinggi pohon, itu semakin banyak itu godaan, hambatannya, angin, dan lain sebagainya. Sama, semakin bagus pun nama kita ini, semakin banyak ujiannya. Tinggal kita lah yang menyikapinya bagaimana, itu dia. Jadi, umi-umi lah yang sudah bisa menafsirkan maknainya. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.